Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أرسل الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقمت أمتي الدنيا نزعت منها هيبة الإسلام، وإذا تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حرمت بركة الوحي، وإذا تسابت أمتي سقطت من أيدي الله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشهيدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Para bapak ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala telah memberikan taufik kepada kita semua untuk bisa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesuksesan tolak ukur seseorang bapak ibu sekalian itu manakala seseorang itu bisa menyempurnakan ketaatan kepada Allah. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Kata Allah, orang yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul, ialah orang yang mendapatkan keberuntungan. Keberuntungan yang bagaimana? Faqad faza fawzan 'azima. Keberuntungannya keberuntungan yang sangat besar. Kalau Bapak hadirin yang dirahmati Allah, kita menangkap besar itu masih terjangkau dengan nilai dan harga. Kalau kita mengatakan sesuatu itu besar, kata Pak RT, besar itu nilainya adalah 20 juta. Itu sudah besar. Tapi kalau naik lagi ke tingkat RW, 20 juta itu nilainya masih kecil. Apa kata Pak RW? Yang besar itu 50 juta. Tapi
lurah, maka kata Pak Lurah, analogi yang dipikirkan nilai besar menurut Bapak Lurah bukan seperti itu. Apa kata Pak Lurah? Kalau nilainya 100 juta itu nilainya besar, ya. Tapi Bapak hadirin ingat lagi ke Pak Camat. Kalau kata Pak Camat, yang besar itu adalah 500 juta, Bapak Camat. Tapi Bapak hadirin Allah Subhanahu wa taala, kata wali kota beda lagi. Yang dianggap besar itu berapa nilainya? 1 triliun, 1 miliar, ya. Tapi kalau kata Bapak Gubernur beda lagi. Nilai yang besar itu kalau nilainya sampai triliunan, benar Pak? Itu nilai analogi setiap manusia seperti itu. Tetapi bahkan hadirin Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, faqad faza fawzan 'azima. Kalau analoginya Allah, kata-kata besar itu siapa yang bisa mengukur, Pak? Siapa yang bisa? Enggak bisa, Pak. Enggak bisa diukur. Jadi ketaatan seseorang bisa melakukan ibadah kepada Allah, menyempurnakan cara Rasulullah, itu tidak bisa dianalogikan dengan jangkauan akal manusia. Kata Allah besar, berarti setiap kita nggak bisa mengukur kebesaran yang dikehendaki oleh Allah. Ya, bayangkan Pak, nilai satu huruf Al-Quran yang kita baca minimal kata Nabi itu nilainya mendapatkan 10 hasanah. Satu huruf Pak, kata Nabi ketika kita baca Al-Quran itu setiap satu hurufnya akan mendapatkan 1 hasanah, 10 hasanah, 10 kebaikan. Maka alif lam mim itu bukan satu huruf. Alif itu tersendiri terpisah, lam terpisah, dan mim terpisah. Jadi berapa jumlahnya Pak? 3 huruf. Berapa hasanah Pak? 3 huruf. Insyaallah. Ini baru nilai satu hurufnya. Tetapi kita ini nggak paham dengan pahala janji Allah Subhanahu wa taala yang kita usahakan untuk menyempurnakan agama pada diri kita nggak tahu nilai agama ini kita buta Pak, sehingga Allah Subhanahu wa taala mensifati seperti apa? Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati ghafilun. Kata Allah, kalian itu nilai dunia itu tahu persis, paham benar nilai dunia itu kalian tahu semua, kata Allah. Wa hum 'anil akhirati ghafilun. Tapi untuk urusan agama, untuk urusan akhirat, wa hum ghafilun, kalian itu lalai semua. Kalian lalai. Padahal janji Allah Pak, orang yang mengerjakan sebelum subuh 2 rakaat salat sunnah, maka kata Allah Subhanahu wa taala, khairum minad dunya wa ma fiha. Pahalanya itu lebih baik daripada mendapatkan dunia beserta isinya. Yakin tidak Pak? Yakin tidak Pak? Yakin tidak Pak? Niat sebelum subuh salat sunnah insyaallah. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, untuk perkara agama ini kita meremehkan, sehingga Allah mensifati hal itu kepada manusia. Kita kalau ukur dunia paham nilai sekian-sekian itu kita tajam, tetapi untuk akhirat Pak, ya, kita ini tidak mengetahuinya. Wa hum ghafilun, kata Allah, kalian lalai kalau urusan agama. Padahal Bapak hadirin Allah Subhanahu wa taala, kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang sementara. Bapak hadirin, kalau sementara itu bagaimana? Sementara itu ada akhirnya atau tidak? Ada habisnya atau tidak? Ada habisnya. Maka Imam Ghazali, Bapak hadirin rahmatullahi alaih, dalam menggambarkan sementara, kata-kata sementara itu bagaimana? Maka kata Imam Ghazali, seandainya dunia ini Bapak
semuanya dipenuhi dengan butiran beras. Semua dunia ini dipenuhi dengan butiran beras. Allah perintahkan setiap 1 tahun sekali 1 ekor burung ngambil 1 butir beras. 1 ekor burung ngambil 1 butir beras. Lama-lama habis atau tidak? Lama-lama habis atau tidak? Habis, walaupun mungkin masanya itu miliar tahun, bahkan triliun tahun, tetapi pada saat itu, pada akhirnya nanti akan habis. Maka hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dunia itu sifatnya sementara saja. Maka kata ulama, kita hidup di dunia ini hanya 3 masa saja, 3 hari. Kita hidup di dunia ini berapa? 3 hari. Umurnya berapa kata Nabi? 60 sampai 70 tahun. A'maru ummati baina sittina wa sab'in wa lam yatajawaz anhu. Kata Nabi, umur umatku itu berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Itu bilangan umurnya, Pak. Tetapi kata ulama, masa hidup manusia itu hanya 3 hari saja. Berapa hari, Pak? 3 hari. Lama atau betul? Kalau kita ngumpulin dunia, rugi atau tidak? Rugi atau tidak? Ngumpulin dunia, rugi atau tidak? Yakin Pak jawabnya? Ngumpulin dunia, rugi atau tidak? Rugi. Setuju ya? Maka doa hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala, masanya 3 hari. Masanya berapa? 3 hari. Kalau begitu, kalau masa 3 hari itu lama sebentar, berarti setiap kita yang duduk di sini nanti ikut 3 hari semua, insya Allah. Karena bentar. Bentar atau lama? Bentar atau lama? Sebentar, ya, Masya Allah. Maka niat semua 3 hari, insya Allah, ya. Maka hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala, masanya 3 hari. Yang pertama apa? Masa pertama adalah tak kala kita dilahirkan oleh ibu kita. Dilahirkan oleh ibu kita. Itu masa pertama. Kemudian masa yang kedua adalah masa ketika kita hidup di dunia ini. Yang kata Nabi, umur kita kisarannya 60 sampai 70 tahun. Walau yatajawaz anhu, dan sedikit sekali orang yang bisa lebih daripada itu. Ini ukurannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang sekarang umurnya sudah 60 tahun? Ya, 70 tahun. 83. Kata Nabi, Pak, man balagha an umrihi 40 sana wa lam yatazawwaz khairuhu min syarrihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Sudah diberikan rambu-rambu oleh Nabi, Pak. Bu, sudah diberikan rambu-rambu. Kata Nabi, barang siapa yang umurnya sudah sampai 40 tahun, walam yatazawwaz khairuhu min syarrihi, keburukannya belum bisa menutup kebaikannya, belum bisa menutupi kebaikannya. Ya, kebaikannya belum bisa menutupi keburukannya. Mana masih banyaknya? Buruk. Fal yatabawwa maq'adahu minan nar. Silakan kapling tempat duduk kalian di neraka. Silakan kapling, kata Nabi, tempat duduk kalian di neraka. Jadi setiap orang yang usia sudah 20 tahun, Pak, itu sudah diberi lampu kuning oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Imam Ghazali mengatakan, setiap orang yang sudah mencapai usia 40 tahun, ya, kemudian pada masa 40 tahun itu dia belum lagi bisa taat kepada Allah, maka bisa dimungkinkan sampai akhir hayatnya dia tidak bisa taat kepada Allah. Begitu juga dalam urusan dunia, Pak. Orang itu bisa dikatakan sukses urusan dunianya, kata Imam Ghazali, maka dilihat pada masa 40 tahunnya. Kalau 40 tahunnya masih miskin, udah Pak, jangan harap mau dapat kekayaan. Kalau umur 40 tahun masih miskin, sudah jangan kejar dunia tapi kejar akhirat. Setuju? Jadi kalau urusan dunia itu batasnya oleh Imam Ghazali mengatakan adalah 40 tahun. Sesuai dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika seseorang itu, ya, kebaikannya belum bisa melampaui keburukannya, ya, kebaikannya belum bisa mengalahkan dari keburukannya, maka kata Nabi, siapkan tempat duduk kalian di dalam neraka.
Allah Subhanahu wa taala yang sudah 40 tahun ini sudah dikasih rambu-rambu sama Allah. Ya, sehingga dunia ini Pak setiap hari Pak berseru kepada kita semua manusia. Setiap hari dunia itu berseru kepada manusia. Apa seruannya manusia? Ya ayyuhan nasu mazmur. Dunia menyeru, wahai manusia yang tertipu daya. Tetapi karena dosa-dosa kita itu terlalu banyak Pak, sehingga kita nggak bisa mendengar seruan dunia. Tetapi para sahabat, mereka dengan kerohanian yang begitu dekat kepada Allah, mereka bisa merasakan panggilan apa? Dunia. Wahai manusia yang dalam keadaan tertipu daya. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya Pak, Bu sekalian jemaah yang hadir, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat setiap kita. Allah akan menerima taubat setiap kita. Sampai kapan batas akhirnya? Sampai nyawa itu sudah sampai tenggorokan. Innallaha yuqbalu taubat minal 'abdi ma lam yugharraq. Kata Nabi, Allah akan senantiasa menerima taubat seorang hamba selagi hamba itu nyawanya belum sampai ke tenggorokan. Maka Allah Subhanahu wa taala setiap hari membentangkan taubatnya, membentangkan ampunannya, memberikan pengampunan kepada hamba-hambaku. Kata Allah Subhanahu wa taala yang setiap pagi dia melakukan dosa terus-menerus, tapi Allah Subhanahu wa taala akan mengadahkan tangannya di malam hari menerima taubat orang-orang yang telah melakukan kerusakan dosa pada pagi hari. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat seorang hamba ketika dia melakukan kerusakan dosa pada malam hari. Allah akan menerima taubatnya ketika dia datang kepada Allah bertaubat bersimpuh di pagi hari. Allah punya kasih sayang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala punya kasih sayang luar biasa kepada kita. Maka Bapak hadirin kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala Bapak, maka digambarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkumpul kepada sahabat-sahabatnya. Wahai sahabat-sahabatku, ketika itu ada seorang anak, ya, bersama dengan ibunya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengisahkan, wahai sahabat-sahabatku, apakah seorang ibu itu rela melemparkan anaknya ke dalam api? Maka sahabat-sahabat mengatakan, tidak ya Rasulullah. Tidak ya Rasulullah. Tidak ya Rasulullah. Maka ketahuilah wahai sahabat-sahabatku, kasih sayang Allah 70 kali lipat daripada kasih sayang yang ibu tadi kepada seorang anak. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala kasih sayang kepada kita. Maka setiap pergantian umur kita, maka ada satu tanda-tanda yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Semakin kita umur kita bertambah, maka Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya memberikan rambu-rambu tanda-tanda kepada kita. Di antaranya apa Pak? Ketika sudah masa 40 tahun, ya, 45 tahun, 50 tahun mulai rambut mulai memutih, jenggot sudah ada yang memutih, kekuatannya pun sudah mulai melemah. Beda Pak di masa-masa usia 25 tahun, 30 tahun dengan usia ketika kita saat menyampai 40 sampai 45 tahun, kekuatan sudah melemah. Maka ini sebenarnya tanda-tanda Allah yang Allah berikan kepada kita. Kita ini mau berpikir ataupun tidak, kita ini mau dekat kepada Allah ataupun tidak, kita ini mau bertobat ataupun tidak. Umur sudah berubah, ya, kekuatan sudah melemah, kok masih tidak mau taubat kepada Allah? Kapan lagi? Ya, kekuatan sudah tidak ada, ya, rambut sudah putih semuanya, kok masih tidak mau taat kepada Allah? Apa yang mau kita bahas
timur. Ya, nanti tanda-tanda akhir kiamat baru sebelah barat. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, kematian itu datangnya kita tidak tahu. Secara tiba-tiba orang, ya kan, mungkin kita pernah mendapati saudara kita, teman kita, family kita, dia sehat, bahkan masih ngobrol sama kita pagi-pagi, ya kan, masih sarapan dengan kita. Sore hari sudah mendengar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Padahal sama, pagi masih bersama kita, tapi sore hari dia sudah menghadap kepada Allah. Siapa yang berkehendak, Pak? Siapa yang punya rencana, Pak? Maka Bapak hadirin Allah Subhanahu wa taala, perkara itulah yang mau kita siapkan. Untuk perkara dunia ini, Pak, kita sudah paham semua, Pak. Ya, kita perlu makan, kita perlu minum, kita perlu tempat tinggal, kita perlu kendaraan. Sudah tiba masanya, kita juga perlu menikah. Ini keperluan hidup. Ini keperluan hidup. Maka jangan kebalik, Pak. Jangan kebalik antara keperluan hidup dengan maksud hidup. Maksud hidup kita untuk kemana? Kemana kita maksud hidupnya? Ke akhirat. Kita maksud hidupnya kemana, Pak? Ke akhirat. Maka orang yang menumpukan hasratnya untuk kehidupan yang sementara, maka dia telah merugi dengan serugi-ruginya. Maka sahabat paham benar, Pak. Paham benar untuk tabungan akhirat itu paham. Maka setiap mereka, Bapak hadirin Allah Subhanahu wa taala, untuk akhirat itu mempersembahkan yang terbaik, Pak. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala terima amal kita yang mana? Ahsanu amala, yang paling baik. Bukan aktaru amala, bukan yang paling banyak, tetapi yang ahsanu amala. Satu orang sahabat, dia paham. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kedatangan tamu, Pak. Nabi kedatangan tamu. Nabi di rumahnya tidak ada makanan. Maka ditawarkan kepada sahabat-sahabatnya, wahai sahabat, ini tamu saya. Siapa yang malam ini siap menjamu tamu saya? Maka satu orang sahabat mengacungkan tangan di hadapan Rasulullah, ya Rasulullah, saya ya Rasulullah. Maka dibawalah malam hari ke rumahnya. Kemudian dia bertanya kepada istrinya, wahai istriku, apa di rumah ada makanan? Ada, wahai istriku, tapi cukup untuk anak-anak kita saja. Cukup untuk anak-anaknya saja. Maka wahai istri, ketahui ini adalah tamunya Rasulullah. Maka jangan sampai kita menyakiti hatinya Rasulullah. Makanan yang ada kita keluarkan semua untuk menjamu kita, menjamu tamunya Rasulullah. Wahai suamiku, ini semua adalah makanan sudah terhidang, tapi cukup hanya untuk anak-anak kita saja. Anak-anak kita belum makan. Oh, kalau begitu nanti kamu tenangkan dulu anak-anak, dibawa ke kamar, kemudian ditidurkan. Maka setelah tidur, ya, maka kamu hidangkan makanan. Setelah selesai makanan dihidangkan, ketika tamu masuk, ya, maka saya akan pura-pura memperbaiki lampu, supaya akhirnya gelap, mati akhirnya lampunya. Disangkain tamu kan mati lampu, ya kan? Nggak ada lampu. Maka biar tamu-tamu kita itu makan secara kenyang semua. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala melihat amalnya sahabat, melihat amal sahabat, Allah Subhanahu wa taala senang. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka para sahabat tadi itu mereka telah mendahulukan orang lain ketimbang diri sendiri mereka, walaupun mereka dalam keadaan membutuhkan. Jadi sifat sahabat itu bukan kepada level ikram, Pak. Ya, bukan hanya memuliakan,
tetapi level sahabat itu adalah level asal. Levelnya sudah mencapai asal. Kalau ikram Pak, ikram muslimin, memuliakan saudara muslim, kita punya barang nih Pak. Kita punya barang, satu makanan, satu potong roti. Maka kita bagi dua. Ini untuk saya, ini untuk saudara saya. Itu namanya ikram. Tapi kalau asal, kata ulama bagaimana? Dia dalam keadaan membutuhkan, tetapi ia berikan kepada saudaranya. Itu namanya asal. Derajatnya tinggi Pak. Jadi sahabat itu bukan hanya sebatas ikram muslimin, tetapi mereka sudah mencapai derajat asal. Maka lafaznya pun wa yusiruna ala anfusihim, bukan wa yukrimu ala anfusihim, bukan. Tetapi mereka sifatnya asal, mementingkan saudara mereka walaupun mereka dalam keadaan kesusahan. Siap semua insyaallah? Siap semua insyaallah? Berat ini Pak, level asalnya berat Pak. Ya, level asalnya berat. Ya. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, pada hakikatnya diri kita, harta kita, semuanya adalah milik Allah. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Kata Allah Subhanahu wa taala telah membeli daripada diri dan harta orang-orang yang beriman dengan surga. Diri kita milik Allah, harta kita juga milik Allah. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kalimat Allah membeli. Padahal diri kita milik siapa? Milik Allah. Harta kita milik siapa? Kapan Allah mau ambil terserah Allah. Tetapi dalam bahasa cantiknya Allah membeli dari diri dan hartanya orang beriman dengan surga. Siapa yang cita-citanya masuk surga Pak? Siapa yang cita-citanya masuk surga Pak? Siap 4 bulan semua insyaallah? Siap 4 bulan insyaallah? Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, diri kita, harta kita milik Allah. Allah memberi dengan surga. Padahal Bapak hadirin Allah Subhanahu wa taala, pada hakikatnya semua yang ada di alam dunia ini milik Allah. Tetapi dengan bahasa cantiknya Allah Subhanahu wa taala, untuk memuliakan derajatnya orang-orang yang beriman, maka dengan bahasa Allah membeli diri dan harta orang beriman. Yang dibeli hartanya siapa Pak? Orang beriman. Tertaksis di sini Pak. Lafaznya dikhususkan. Kepada siapa? Khitabnya, tujuannya kepada orang beriman. Jadi orang Islam sudah dibeli Pak. Orang kafir apalagi Pak? Yang dibeli siapa? Yang dibeli adalah orang yang beriman. Karena hadirin Allah Subhanahu wa taala, Islam saja tidak cukup. Seorang Badui datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalatil a'rabi amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, seorang Badui datang kepada Nabi mengatakan, wahai Rasulullah, kami telah beriman. Tetapi kata Allah, wahai Muhammad, katakan kepada mereka semua bahwasannya mereka belum beriman, masih Islam. Masih Islam. Walakin qulu aslamna. Katakan kepada mereka masih Islam, belum beriman. Jadi hadirat Allah Subhanahu wa taala, khitab diri dan harta mau dibeli sama Allah itu syaratnya dengan apa? Iman. Dengan iman. Maka bagaimana ciri orang iman itu? Ciri orang iman itu bagaimana? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza
tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Nih, kategori yang dikehendaki iman oleh Allah seperti ini, Pak. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukira Allah. Ketika disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, hatinya gemetar. Sudah gemetar belum, Pak? Sudah gemetar belum, Pak? Tanya kepada hati kita masing-masing. Ya, wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imana. Tak kala ayat-ayat Allah dibacakan di hadapannya, zadatuhum imana, imannya semakin bertambah. Imannya semakin bertambah. Imannya semakin bertambah. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, di zaman Nabi Sulaiman ada seorang petani yang pada saat itu Nabi Sulaiman ya bersama dengan bala tentaranya, pasukan-pasukannya, mereka sedang terbang dengan apa? Angin. Maka melihat kerajaan Sulaiman bersama dengan bala tentaranya, yang kendaraannya adalah angin. Kalau sekarang nggak ada Pak angin kendaraannya, Pak. Sulaiman angin, Pak. Maka kata seorang petani, subhanallah. Ketika mendengar itu, maka Sulaiman langsung menghampiri seorang petani ini. Maka ketahuilah wahai petani, ya, sesungguhnya satu subhanallah yang kamu ucapkan itu lebih baik daripada seluruh kerajaan Sulaiman bin Daud alaihissalam. Itu baru satu subhanallah. Belum sholatnya, Pak. Belum ibadah-ibadah yang lain, belum zakatnya, belum hajinya, baru subhanallah. Nabi Ibrahim pernah bertemu dengan Nabi pada Isra Mi'raj. Kata Nabi Ibrahim, wahai Muhammad, salam kepada seluruh umatmu bahwasanya surga itu tanahnya subur, masih luas, banyak ampunannya. Maka kata Ibrahim, sampaikan salam kepada umatmu bahwasanya tanaman-tanaman di dalam surga itu maharnya adalah subhanallah. Secara umum satu pohon surga telah ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, inilah hadirin Allah Subhanahu wa taala, keutamaan itu bisa kita dapatkan ketika apa? Ketika kita ada kecintaan. Agama datang kepada kita ketika kita ada kecintaan. Kecintaan datang dengan apa? Dengan apa? Dengan pengorbanan, Pak. Bapak cinta dengan istri, Pak? Cinta dengan istri? Cinta dengan istri? Cinta? Cinta tidak? Cinta, Pak. Kenapa kita korban sana, Pak? Ya kan? Ngutang-ngutang kadang-kadang. Masya Allah. Kenapa? Kita telah korban. Maka untuk agama Bapak hadirin Allah Subhanahu wa taala untuk mendatangkan cinta dengan pengorbanan. Semuanya 4 bulan insyaallah. Siapa yang 3 hari dari sini bersama kita nanti insyaallah. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, inilah usaha Bapak hadirin ya. Kita itikaf di Masjid Bapak yang alhamdulillah dari Masjid Al-Amin Pahlawan Rawalaut. Kami satu rombongan dihantar ke sana. Sekarang udah di Masjid Bapak kami mengambil masa hanya 40 hari saja, Pak. 40 kali sarapan pagi. Bentar, Pak. 40 kali sarapan pagi. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, untuk apa kami melakukan itu? Untuk mewujudkan agama sempurna pada saya, agama sempurna pada keluarga saya, agama sempurna kepada orang kampung saya, dan agama sempurna pada umat seluruh. Semuanya insyaallah